Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 26 Januari tahun 2022, Bacaan Injil, Markus 4, 1-20. Bacaan Injil, seorang penabur keluar untuk menabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, anugerah untuk mengerti. Ketika seseorang dipercayakan mendengar dan menyimpan satu rahasia, berarti orang tersebut diberikan tugas penting untuk menjaga kerahasiaan. Ketika Yesus tidak bersama-sama orang banyak, murid-murid datang menanyakan makna perumpamaan seorang penabur kepadanya. Ternyata, 12 murid Yesus diberi anugerah untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Artinya, Allah menyingkapkan keinginannya, rencananya, dan cara kerja kerajaan Allah kepada murid-murid Yesus. Tetapi rahasia ini tidak akan disingkapkan kepada orang-orang yang menolak untuk percaya. Mereka yang memilih untuk mengeraskan hati dibiarkan dalam kekerasannya, sehingga tidak mungkin bertobat. Ini merupakan sebuah penghukuman.
Yesus menegur para murid-Nya yang seharusnya sudah mengerti hal tersebut, karena ini bukan pertama kalinya mereka mendengar perumpamaan itu. Selanjutnya, ada penjelasan bahwa penabur itu menyampaikan firman. Pendengarnya ada 4 tipe manusia, antara lain. Ada yang mendengar, tetapi iblis mengambil firman itu. Ada yang mendengar dan bersukacita tetapi murtad ketika ada penganiayaan dan penindasan. Ada yang mendengar, tetapi firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dan keinginan. Ada yang mendengar dan menyambut firman, lalu berbuah hingga 100 kali lipat. Di sini, Yesus mengajarkan bahwa kesempatan untuk mendengar dan memahami firman-Nya adalah anugerah yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Ia akan membiarkan orang yang mengeraskan hati terhadap firman-Nya. Kesempatan pertobatan untuk mereka tidak lagi diberikan, mereka dibiarkan dalam kekerasan hatinya. Melalui mendengar firman Allah, seseorang dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara benar dan berbuah dalam iman. Dengan demikian, orang tersebut tidak mudah digoyahkan oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan pelbagai keinginan lahiriah. Mengerti rahasia kerajaan Allah adalah anugerah. Karena itu, hasilkan buah kebajikan dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami ingin berkarya sebagai utusan-Mu. Kuatkan iman kami dan curahkan kuasa-Mu atas kami ketika kami takut dan merasa lemah. Demi nama-Mu yang kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.